Kementerian Komunikasi dan Informasi masih menunggu hasil investigasi Kementerian Luar Negeri terkait penyadapan informasi ekonomi yang diduga dilakukan Australia dan Amerika Serikat. Jika investigasi itu terbukti, oknum provider yang terlibat dalam penyadapan akan mendapatkan sanksi tegas dari Kemenkominfo. Menkominfo masih menunggu konfirmasi Kementerian Luar Negeri terkait dugaan penyadapan yang dilakukan Australia dan Amerika. Penyadapan ini diduga terkait ekonomi yakni masalah tembakau dan udang. Menkominfo telah membentuk tim pengawas khusus atau pansus baru guna menindaklanjuti dugaan penyadapan ini. Terkait dugaan keterlibatan penyelenggara telekomunikasi atau provider dalam kasus penyadapan ini, Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan jika memang dugaan keterlibatan tersebut terbukti, akan diberlakukan sanksi tegas kepada provider tersebut berupa pencabutan izin operasi. Tifatul menambahkan setelah Kemenlu selesai melakukan investigasi, Kemenkominfo dan Kemenlu berencana akan melakukan pertemuan guna menindaklanjuti kasus penyadapan informasi ekonomi tersebut. Ya, penyadapan tetap saya akan membentuk tim pengawas baru untuk masalah penyadapan ini di Kementerian Kominfo. Karena semua alat-alat itu harus betul-betul tersertifikasi di Kementerian Kominfo. Kalau alat-alat kita sekarang ada. Seperti diketahui, penyadapan ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh negeri Kangguru dan negeri Paman Sam. Padahal pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk memberikan peringatan keras terhadap kedua negara tersebut. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Lebih dari 800 lembar surat suara DPR RI dan DPD RI untuk pemilu legislatif di KPU Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ditemukan dalam kondisi rusak. Kebanyakan kerusakan terjadi pada tersobeknya kertas suara, gambar dan kolom terpotong, serta hasil cetakan yang kabur. Hingga saat ini KPU Kota Banjarmasin telah menemukan 883 lembar surat suara DPR RI dan DPD RI yang mengalami kerusakan. Kerusakan ditemukan saat dilakukan penyortiran dan pelipatan lembar kertas suara. Dari penemuan kerusakan tersebut, kerusakan diakibatkan surat suara tersobek, gambar dan kolom yang terpotong, tinta yang kabur, serta tanda gambar yang berbayang. Tidak menutup kemungkinan masih akan ditemukan kertas suara yang rusak karena proses penyortiran dan pelipatan yang melibatkan 160 orang masih akan dilakukan dalam 20 hari ke depan. Menurut Bambang Budianto, Ketua KPU Kota Banjarmasin, setelah penyortiran dan pelipatan surat suara DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi dan Kota selesai, KPU Kota Banjarmasin akan segera melaporkan keseluruhan jumlah surat suara yang rusak ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi untuk segera digantikan. Surat suara yang dilipat kemudian ternyata sebelum dilipat disortir ada yang rusak itu karena sobek, rusak karena ada lubang, rusak karena ada tinta yang tercemar, atau juga ada yang terpotong. Nah, itu dikumpulkan oleh Pak Joko untuk dilaporkan nanti ke KPU, nanti Pak Joko bisa menambahkan. Sementara itu KPU Kota Banjarmasin belum menerima surat suara untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kota. KPU Kota Banjarmasin sendiri menargetkan kesiapan surat suara selama 20 hari ke depan dengan perhitungan satu jenis surat suara akan selesai dalam kurun waktu 5 hari untuk kemudian didistribusikan ke kecamatan-kecamatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Andi Muhammad Haswar melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini siang edisi kali ini. Saya Bayu Tan mewakili segenap tim redaksi yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.